Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'alana minal mu'minin. Allahumma sholli ala rasulillahi Muhammad wa huwa khatamun nabiyina ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, masih seputar pembahasan tentang wujud dan keberadaan langit menurut Al-Qur'an. Sebagaimana telah kita bahas di video sebelumnya, sekarang kita refresh dulu dengan melihat kembali surat At-Tolaq ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun. Yatanazzalul amru bainahun. Allah lah yang menciptakan 7 planet-planet dan daripada bumi persamaannya. Akan saling turun naik urusan manusia di antara semuanya. Alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Wa annallaha qad akhata bikulli syai'in ilma. Agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan bahwa Allah sungguh menguasai ilmu atas segala sesuatu. Di video yang lalu kita sudah terangkan tentang kesamaan-kesamaan planet-planet dan bumi dalam bentuk fisiknya sebagaimana yang telah disinyalir oleh ayat tersebut di atas. Dan dibuktikan dengan pencapaian pengetahuan sains yang mutakhir. Nah sekarang di pembahasan kali ini kita akan tunjukkan ayat-ayat Al-Quran lainnya yang menceritakan bagaimana ternyata di samawat atau planet-planet di luar bumi sana ternyata juga telah berkembang biak makhluk hidup dari beragam jenis, termasuk juga bangsa manusia. Ayat-ayat berikut ini sekaligus memperkuat analisa kita bahwa kata samawat memang tidak bisa disamaartikan dengan kata sama yang berarti angkasa atau atmosfer. Sama seperti bumi yang telah ditinggali oleh makhluk hidup sejak lama, sejak ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun yang lalu. Saya tegaskan lagi, puluhan ribu tahun yang lalu. Maka planet-planet lain yang sama keadaannya dengan bumi juga layak untuk ditinggali oleh makhluk hidup. Inilah pemberitaan Al-Quran sebagaimana yang akan kita tunjukkan ayat-ayatnya berikut ini. Yang pertama akan kita lihat surat Asy-Syura ayat 29. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard. Dan dari tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan planet-planet dan bumi. Wa ma bassa fihima min dabbah, serta apa-apa yang dia kembangbiakkan pada keduanya dari makhluk melata. Wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir, dan dia berkuasa atas pengumpulan mereka pada saat dia kehendaki. Pada ayat di atas dijelaskan oleh Allah bahwa sebagai salah satu tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan planet-planet dan bumi beserta berbagai macam makhluk melata yang dia kembangbiakkan pada permukaan keduanya, yakni samawat atau planet-planet dan bumi. Makhluk melata di sini terdiri dari berbagai macam jenis hewan dan juga manusia. Di semesta raya ini dikenal beragam benda astronomi. Kita kenal bintang-bintang seperti matahari kita ini, yang mana kondisinya sangat panas membakar, jutaan derajat Celcius. Ya, kemudian ada juga yang namanya satelit seperti bulan kita, yang mana keadaannya sangat sunyi, yang tidak ada oksigen di sana, karena memang satelit atau bulan tidak memiliki atmosfer. Ada juga komet-komet yang berukuran super besar, jauh lebih besar daripada bintang-bintang, bahkan lebih besar daripada tata surya secara menyeluruh. Ya, komet ini berjalan tanpa arah dan selalu berkelana mengembara antar tata surya tanpa orbit. Kemudian ada juga planet-planet seperti bumi kita ini. Dari itu semua, hanya planetlah yang memiliki kelayakan untuk kehidupan. Karena planet memang didesain oleh Allah memiliki atmosfer, oksigen, air, suhu dan tekanan yang ideal. Dan memiliki unsur-unsur penunjang kehidupan lainnya. Semua planet sama keadaannya. Sebagai keterangan tambahan tentang apa saja dan bagaimana makhluk melata itu, ya kita lihat ayat berikutnya, yaitu surat An-Nur ayat
45. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma. Dan Allah menciptakan setiap makhluk melata berasal dari air. Faminhum may yamshi ala batnih, maka di antaranya ada yang berjalan di atas perutnya. Wa minhum may yamshi ala rijlain, dan sebagian berjalan di atas 2 kaki. Wa minhum may yamshi ala arba', dan sebagian lagi berjalan di atas 4 kaki. Yakhluqullahu ma yasha, Allah menciptakan apapun yang Dia kehendaki. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dari ayat itu, yang namanya makhluk melata itu diantaranya ada yang berjalan di atas perutnya, seperti berbagai jenis ular dan sebangsanya. Ada juga yang berjalan di atas 2 kaki, seperti berbagai macam unggas, ya, seperti ayam, angsa, dan burung onta. Kemudian kanguru, pinguin, dan termasuk dalam kategori ini adalah bangsa manusia seperti kita yang juga berjalan di atas 2 kaki. Dan ada pula yang berjalan di atas 4 kaki, seperti kuda, kerbau, singa, gajah, dan hewan-hewan besar lainnya. Itulah berbagai macam dabbah, ya, atau makhluk melata yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Makhluk-makhluk melata semacam inilah yang juga hidup di planet-planet di luar bumi atau di samawat, ya. Di sini jelas tidak mungkin samawat diartikan sama dengan sama yang berarti angkasa. Bagaimana bisa hidup di angkasa, ya kan? Burung pun hanya terbang di angkasa, selebihnya pasti bersarang di daratan atau di bumi, ya. Nah, kembali kepada kata samawat. Kita lihat ayat selanjutnya untuk menerangkan bagaimana ternyata di permukaan planet-planet dan bumi ternyata sudah terdapat aktivitas kehidupan manusia. Kita lihat surat Ar-Ra'd, ya, ayat 15. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ard, dan kepada Allah bersujud siapa-siapa yang ada di planet-planet dan yang ada di bumi. Tau'aw wa karha, baik secara patuh maupun terpaksa. Wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal, begitupun bayang-bayang mereka di waktu pagi dan petang. Nah, di ayat ini dikatakan oleh Allah telah bersujud siapa-siapa yang ada di planet-planet dan yang ada di bumi. Tentulah samawat berarti planet-planet yang memang satu-satunya benda astronomi yang praktis untuk dipakai bersujud dan aktivitas-aktivitas ibadah lainnya. Ya, jika samawat diartikan sama dengan sama yang berarti atmosfer, lalu bagaimanakah manusia bisa melakukan aktivitas sujud di sana? Tidak mungkin, kan? Nah, begitu. Selanjutnya kita lihat surat Ar-Rahman ayat 29. Yas'aluhu, meminta kepadanya, mau fis samawati wal ard, siapa-siapa yang ada di planet-planet dan yang ada di bumi. Kulla yaumin huwa fi sya'n, setiap hari dia dalam kesibukan. Nah, di situ silakan teman-teman tafsirkan sendiri. Bagaimana Allah memberitahukan sejelas-jelasnya bahwa siapa-siapa yang ada di planet-planet dan yang ada di bumi selalu memohon atau selalu berdoa kepada Allah. Di situ disebutkan kata man, ya, yang berarti siapapun, untuk mewakili makhluk berakal, yakni manusia. Bukannya ma yang berarti benda apapun, mewakili makhluk tidak berakal atau benda jumud. Ya, tentulah yang dimaksudkan di sini adalah bangsa manusia ataupun jin yang memang lemah dan memiliki tabiat selalu butuh pertolongan. Tumbuhan dan hewan tidak memiliki tabiat untuk memohon kepada Allah. Ya, apalagi malaikat yang bertabiat tidak memiliki keinginan kecuali hanya melakukan perintah Allah saja. Tidak memiliki tidak memiliki inisiatif tersendiri kecuali diperintah oleh Allah. Ya, jadi tentulah manusia dan jin yang selalu berdoa memohon keinginan dan kebutuhan yang dimaksud di ayat itu. Di ayat itu juga disebutkan kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari, setiap saat Allah itu dalam keadaan sibuk. Ya, 7 hari dalam seminggu.
mulai hari Ahad atau Minggu sampai hari Sabtu, tidak patut bagi Allah selaku Tuhan untuk beristirahat sedetik pun. Mana ada Tuhan istirahat, ya kan? Tidak ada hari libur dari kegiatan Tuhan menjalankan alam semesta yang tidak pernah berhenti berputar. Oke, untuk melihat aktivitas-aktivitas manusia di permukaan planet-planet dan bumi, kita lanjutkan melihat ayat berikutnya. Kita lihat surat Maryam ayat 93. In kullu man fis samawati wal ard, tiada seorang pun yang ada di planet-planet dan yang ada di bumi, illa atir rahmani abda, kecuali akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai hamba. Di ayat itu disebutkan bahwa setiap orang yang ada di samawat atau di planet-planet dan di bumi akan menghadap Allah selaku hamba. Dan memang hanya planet-planet dan bumilah yang logis sebagai tempat tinggal bagi manusia. Tempat melakukan karya terbaiknya, tempat melakukan amal-amal terbaiknya, dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Sang Pencipta. Sebelum pada akhirnya nanti harus kembali menghadap kepada Allah lagi sebagai hambanya untuk mempertanggungjawabkan karya dan amal-amalnya selama di dunia. Selanjutnya kita lihat juga surat Ali Imran ayat 83. Afa ghairu dinillahi yabghun? Apakah selain agama Allah yang mereka cari? Walahu aslama man fis samawati wal ard. Padahal telah Islam, telah berserah diri kepadanya siapa-siapa yang ada di planet-planet dan yang ada di bumi. Tau'aw wa karha, baik secara sukarela maupun terpaksa. Wa ilaihi yurja'un, dan kepadanya mereka akan dikembalikan. Di ayat itu, orang-orang kafir dipertanyakan oleh Allah bagaimana mereka sebagai hambanya bersombong diri berani mengambil agama selain agama Allah. Padahal di samawat dan di bumi masyarakat luas sudah banyak yang mempraktekkan Islam sebagai agamanya. Sekali lagi, silakan teman-teman pahami dan tafsirkan sendiri bagaimana di ayat itu Allah menyebutkan bahwa di samawat atau di planet-planet dan di bumi, manusia sudah pada beragama Islam atau dengan kata lain sudah berserah diri hanya kepada Allah. Walahu aslama, dan kepada Allah telah Islam, telah berserah diri. Man fis samawati wal ardi, siapa-siapa yang ada di planet-planet dan di bumi, tau'an wa karha, baik secara rela maupun terpaksa. Silakan teman-teman coba analisa sendiri juga ya. Nah, demikianlah teman-teman beberapa ayat yang menunjukkan bahwa di samawat atau di planet-planet dan di bumi sudah ada peradaban manusia di sana. Sebagai ayat yang terakhir pada pembahasan kita kali ini, sekarang kita lihat surat Ar-Rahman ayat 33. Ya ma'asyaral jinni wal ins, wahai masyarakat jin dan manusia, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard, jika kamu sanggup melintasi penjuru planet-planet dan bumi, fangfudhu, maka lintasilah. La tanfudhuna illa bisultan, tidak akan bisa kamu melintasinya kecuali dengan kekuatan daya upaya. Teman-teman sekalian, samawat atau planet-planet di atas bumi itu berbentuk konkret dan bisa dijangkau oleh peradaban manusia seperti halnya bumi kita ini. Oleh karena itu, sebagai inspirasi, di ayat tersebut Allah memberikan tantangan kepada bangsa manusia dan bangsa jin agar mampu mengeksplorasi segenap penjuru samawat atau planet-planet dan bumi di mana mereka semua tidak akan bisa melakukannya kecuali bisulton atau dengan kekuatan. Kekuatan manusia, keunggulan manusia dibanding dengan makhluk yang lain itu tidak lain ya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kata lain, kita akan bisa mengeksplorasi seluruh penjuru samawat atau planet-planet di luar bumi hanyalah dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan seperti termuat di ayat yang di atas, yakni di surat Asy-Syura ayat 29,
Wahua dan utawi Allah ala jam'aihim atas mempertemukan penduduk samawat dan bumi idza yasha'u nalikane ngarepi atau pada saatnya menghendaki iku qadirun sangat berkuasa. Jadi telah dijanjikan oleh Allah bahwa setelah tiba saatnya nanti di masa yang akan datang penduduk bumi akan dipertemukan dengan penduduk samawat atau planet-planet lainnya di tata surya kita ini. Insya Allah demikian. Karena memang itulah yang tersebut di dalam kitab suci yang diturunkan oleh Allah sebagai perencana semua yang pernah ada dan semua yang akan ada. Saya kira demikian. Baiklah teman-teman, demikianlah beberapa ayat Al-Quran yang berbicara tentang sama dan samawat yang selama ini diartikan dengan langit di dalam terjemah Al-Quran yang kita miliki. Saya ulang lagi ya, bahwa ayat-ayat tentang sama dan samawat itu jumlahnya ratusan. Jadi silakan teman-teman bisa mengeksplor sendiri ayat-ayat tersebut. Namun sebagaimana telah kita analisa bersama sejauh ini, maka kata sama berarti angkasa atau atmosfer. Sedangkan kata samawat tepatnya haruslah diartikan sebagai planet-planet sebagaimana telah dibuktikan oleh pencapaian ilmu pengetahuan saat ini yang telah dibukakan oleh Allah. Dan akan terus dibuka lebih jauh dan lebih jelas kebenarannya di waktu-waktu yang akan datang, di saat waktunya tiba. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Allah di dalam surat Shad ayat 87 dan 88. In huwa illa dzikrul lil alamin. Bahwa Al-Quran ini tidak lain merupakan pemikiran bagi seluruh manusia. Wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hinin. Dan sungguh kamu mengetahui kebenaran beritanya setelah waktunya tiba. Nah di ayat itu, la ta'lamunna menggunakan nun yang ditasdid, yang menunjukkan arti penguatan. Kalau la ta'lamuna berarti kamu akan mengetahuinya. Tapi kalau la ta'lamunna itu artinya benar-benar kamu akan mengetahuinya. Allah menggunakan kata penguat untuk meyakinkan kita bahwa itu akan benar-benar terjadi. Di dalam kasus pembahasan kita kali ini, maka misteri tentang planet-planet di luar bumi bisa ditempati atau tidak oleh peradaban manusia akan bisa dibuktikan. Insya Allah demikian. Saya kira itu dulu bahasan kita kali ini. Insya Allah di kesempatan yang lain kita akan membahas tentang apa saja 7 samawat atau 7 planet-planet di atas bumi kita itu. Dan bagaimana di sana bisa dihuni oleh bangsa manusia yang sama seperti kita. Siapakah mereka? Dari mana mereka berasal? Dan keturunan siapakah mereka? Semoga pembahasan kita bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.